mahrojan wali-wali Jawi. Mbok pilih wonten sing dereng mangertos mahrojan niku napa? Mahrojan menika istilah ning festival wali-wali Jawi. Jawi niku mboten berarti namung tanah Jawa. Jawi punika Nusantara. Lah, penyelenggaraan punika leresan dipun wiwiti wekdal haulipun Syekh Maulana Malik Ibrahim wekdal tanggal 12 Rabiul Awal wonten ing Gresik. Lajeng mangke dipun pungkasi puncakipun wonten ing Demak. Nggih. Lah, dalu punika minangka rangkaian. Nggih, rangkaian acara mahrojan wali-wali Jawi. Perlu kalau terakan bahwa yang pertama kali menggagas punika nggih menika panjenenganipun Rama Kyai Haji Ahmad Mustafa Bisri yang Rembang. Ada sebuah penelitian para hadirin tahun 96 itu menyebut bahwa orang Kudus Kulon itu sangat pantang sekali nanggap wayang. Ya hono ya ini ora tahu enten tanggapan wayang niku mboten enten. Karena dianggap di penelitian itu disebut orang Kudus Kulon tidak nanggap wayang karena wayang itu syarat akan nilai-nilai Hindu. Wayang klitik atau ada yang nyebut wayang kerucil ya. Zaman Mojopahit nggak ada. Jadi jangan nganggap wayang begini, wayang Purwo itu wayang Hindu, keliru ya. Wayang-wayang begini muncul zaman Islam ya. Itu semua zaman Wali Songo ya. Zaman Mojopahit itu hanya ada 2 jenis sastra ya. Yang pertama kakawin ya. Itu diambil dari kawya-kawya Sansekerta di India sana ya. Yang kedua kidung ya. Oh, itu sulitnya bukan main ya. Nah ini kemudian zaman Wali Songo dibikin ada perubahan, muncul tembang gede ya, untuk kalangan atas, tembang tengahan, dan kemudian tembang alit. Ana kidung rumeksa ing wengi teka ayu luput ing lara dono ing bilai kabeh jim setan tatan purun paneluan tanono wani mewah panggawe Allah gunane wong luput. Ketika kami didhawuhi oleh Gus Mus membuat acara mahrojan itu terus terang saya buka kamus, itu dilalah nggak ketemu kamus saya ini mahrojan ini apa. Walaupun sudah dijelaskan festival, tapi saya nyari di kamusnya itu nggak ketemu. Saya malah ketemunya itu kata-kata mahrojan gitu ya, dari ayat Quran. Jadi dari apa ayat Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrojan gitu ya. Jadi barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan bagi orang itu suatu jalan keluar. Jadi makhrojan itu juga artinya jalan keluar, solusi. Nah karena itu di samping mengandung makna festival, kalau pakai mahrojan, tapi kalau kita kepleset menjadi makhrojan, itu juga masih mempunyai makna, yaitu solusi dari para wali-wali. Sunan Kudus ketika di Surabaya
itu menulis cerita Joko Bodo. Jadi kisah itu begitu populer. Sunan Kalijogo menulis Joko Sumantri di Jombang, Sunan Gunung Jati menuliskan kisah Pajajaran, Sunan Bonang menuliskan Damar Wulan, dan seterusnya. Nah, tapi karena kita nggak tahu, terputus dari sejarah sedemikian rupa, bahkan yang baju surjan yang asalnya dari bahasa Arab itu dianggap baju yang berbau syirik. Nah, yang kaitan dengan Sunan Kudus sebetulnya, ya, saya sering bertanya kepada Maesa dengan Pak Najib gitu, kenapa justru di Menara Kudus tidak pernah diadakan pagelaran wayang kulit, padahal di dalam atau wayang kelitik, wayang golek dalam bahasa dulu itu, padahal di dalam buku-buku sejarah, tulisan sejarah disebutkan Sunan Kudus yang memulai menciptakan wayang golek, wayang kelitik ya, pertama bentuk 70 itu. Dan yang menjadi pakem dari wayang kelitik, wayang golek ini sebenarnya kisah Amir Hamzah ya. Itu sebenarnya adaptasi dari epos Persia, kisah Amir Hamzah, itu hikayat Amir Hamzah. Jadi yang diceritakan di dalam wayang goleknya Sunan Kudus ini kisahnya paman Nabi, yaitu Sayyidina Hamzah Ibnu Abdul Muthalib. Itu kisah isinya perang, tapi ini di dalam bentuk kisah yang sangat menarik dan penuh pendidikan untuk semangat berjuang. Kita harapkan sekarang Mas Andi ini, Mas Didi ini bisa memberikan sebuah wacana juga kepada kita tentang rician ya Mas, dan seluk-beluk keris dari Kangjeng Sunan Kudus yang bernama Kiai Cintongko. Keris Nusantara menika minangka heritage utawi warisan kemanusiaan bagi seluruh dunia ini yang berasal dari Jawa. Dados sampun boten wonten malih bangsa sak njawinipun Nuswantara menika ingkang ngaken bilih keris menika budaya saking Malaysia atau saking negara sanesipun. Santawis kawruh paduwungan punika dipun perang dados kalih, inggih menika perangan ingkang bahas seserepan bab eksoteri lan isoteri. Eksoteri punika seserepan bab keris ingkang saged dipun pirsani, dipun tangkep kalih Pancandriya. Dene bab isoteri inggih menika seserepan bab ingkang abstrak, bab ingkang subjektif. Nah, dapur menika kapérang dados kalih, wonten ingkang dapur keris leres utawi lurus lan dapur luk lengkok-lengkok ngoten. Pusaka menika sampun dados catetan sejarah Nuswantara kagem budaya internasional, sampun diakeni. Sumangga kita ingkang dados tiyang Jawi menika sak saged-sagedipun sinau pados seserepan bab pusaka menika supados mboten geseh anggenipun memahami pusaka menika. Hanya singkat saja, karena di Kudus itu selain ada istilah buka luwur juga ada istilah beduk dandang yang sekarang disebut dandangan. Janjane dandangan niku kados napa to? Beduk dandang menika beduk sing berbunyi dang dang dang. Lah punika beduk menika dipun tabuh setiap menjelang bulan puasa. Menawi teng Semarang dipun wastani dukderan. Menawi teng mriki beduk dandang. Terus intinipun mekaten, wekdal rumiyin punika Mbah Sunan Kudus menika ngumumaken setiap menjelang puasa, ngumumaken kapan mulai dipun milai puasa. Karena zaman riyen dereng wonten HP, dereng wonten internet, ngoten lajeng mangke masyarakat menika berbondong-bondong menunggu. Sing teng ngadhep menara mbok bilih saged mirsani foto teng ngajeng niku kira-kira seperti itulah pengumuman menika. Lajeng di antara kremenan menika menawi wonten ingkang kemudian berinisiatif sadean. Nah, terus beduk dandang punika keramaian punika sing mesti nggih namung sekitar menara. Aslinipun selajeng ingkang dipun jati menika termasuk kala wau bila wonten sampun ngincipi intip ketan punika termasuk makanan khas.
yang sering dipun sate menjelang sebagai persiapan sahur. Terus sakmenika niku akhirnya dipun meleset menjadi semacam pasar malam lah niku jadi repot. Terus beduk dandang punika ini sebenarnya pun nggih satu acara, betul acara jajan betul acara, satu keramaian yang dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Mau repotnya saniki keramaian ini malah Ramadane malah rada ilang. Malam Ramadan ora ana sing dong lakoni salat tarawih lah gitu repot menika. Lah mila samenika niki mangke dipun peragakaken masalah nabuhe kaya ngopo ingkang ngantos sak mangke tasih dipun uri-uri. Kelek-kelek piung sira aneng endi enggal tulungono anakmu kecemplung wareh kelagepan wis meh pecah. Pada waktu akhir-akhir ini salah satu untuk menjadi peringatan untuk kita semuanya, saya tidak mau menyitir kepada salah satu negara, tidak, tapi sifat kekhawatiran tidak bisa kita bohongi, di mana di suatu tempat situs-situs sejarah peninggalan baginda Nabi, situs-situs sejarah peninggal para keluarga Nabi, situs-situs sejarah jejak-jejak baginda Nabi, situs-situs sejarah jejak para sahabat hampir dihilangkan. Pertanyaannya, apa data otentik ke depan umat Islamnya? Kita tarik sekarang ke Indonesia. Bagaimana perjalanan-perjalanan para wali 9 sebelumnya? Maka satu tantangan untuk regenerasi kita semuanya, kepedulian sampai sejauh mana kita akan ke peninggalan-peninggalan wali 9 ini sebelum kita terlambat. Kalau tidak segera kita regenerasi muda seperti kalian-kalian, nyun sewu aja mung dadi tukang mantuk-mantuk tok, tapi tidak mempunyai solusi, realisasi, atau mencatat, hanya pendengar setia. Saya kira seperti malam hari ini maneman banget kalau hanya pandainya. Wah, profesor jago betul, nyatet ora.
Ditanya sama istrinya, Pak, oleh-oleh apa karo Prof iku berhadapan? Akeh laline ya aku mau. Belum tertulis, baru beberapa jam sudah lupa. Kalau besok mungkin amblas sak huruf-hurufnya. Di sini saya perhatikan anak santri kritik ini dari saya sedikit. Mana bukumu? Mana bukumu? Langka sekarang. Kalau toko kitab fikih, hadis, tafsir mau cari berapa? Hilang 1 jilid masih bisa beli. Tapi hilang tokoh sejarah setengah mati kamu gantinya. Ini yang mengkhawatirkan karena kita kehilangan sejarah, jejak-jejak sejarah mulai kropos, mulai tidak ada kekuatan. Nah akhirnya kita menjadi bangsa yang apa? Bangsa yang kepaten obor. Dampak daripada itu kurang handarbeni kepada republik ini, kepada bangsa ini. Akhirnya nasionalismenya melentur. Ini yang paling bahaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.